Pernah nggak sih ngerasa kalau ikut misa itu kadang, ya kayak rutinitas saja? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana Ekaristi itu sebenarnya jauh dari sekedar kewajiban yang kaku. Ini tuh sebenarnya sebuah perjalanan iman yang super transformatif dan pastinya penuh banget sama sukacita. Oke, kita langsung masuk aja nih. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pas misa selesai, pas berkat penutup udah dikasih, apa sih yang benar-benar kalian rasain? Apakah ngerasa, akhirnya kelar juga kewajiban minggu ini? Atau kalian justru ngerasa ada sukacita dan semangat yang meledak-ledak? Simpen dulu jawabannya. Karena sudut pandang kita soal momen penutup ini dijamin bakal berubah total setelah sesi ini. Bagian pertama, pagi di paroki desa, awal sebuah perjalanan. Buat mulai perjalanan ini, coba deh kita bayangin sejenak sejuknya udara pagi di sebuah paroki pedesaan yang hening. Semuanya berakar dari dokumen katekese ini, Ekaristi Sumber Sukacita Injil. Teks ini tuh ngebingkai dengan cakep banget soal gimana liturgi itu harusnya benar-benar kita hidupi setiap harinya, bukan cuma sekedar ritual yang dihafal mati. Nah, di paroki desa ini, umatnya tuh antusias banget ikut misa harian. Ingat ya, ini misa harian loh, bukan cuma pas hari Minggu. Demografinya juga luar biasa komplit. Dari anak-anak, orang tua, sampai kakek nenek, semuanya hadir dan ngikutin dengan super khusyuk dari awal sampai akhir. Kerennya lagi, persiapan mereka tuh udah dimulai dari malam sebelumnya, dengan ngebaca bacaan kitab suci. Jadi ini benar-benar perjumpaan yang dipersiapin pakai hati sama semua kalangan umur. Lanjut ke bagian kedua, Sabda dan Roti Hidup, inti perayaan kita. Dari bangku kayu di desa tadi, kita geser fokus kita ke altar buat ngelihat bobot teologisnya. Intinya tuh ini, Ekaristi adalah ruang yang super dinamis, di mana Injil nggak cuma mampir di telinga, tapi benar-benar dihidupi. Dari altar itu memancar satu sukacita yang secara aktif ngasih tenaga buat seluruh komunitas. Kesatuan antara sabda dan tubuh Kristus inilah yang bikin umat di sana benar-benar bergerak buat hidup dalam terang Injil. Tapi tunggu bentar, kita samain frekuensi dulu nih. Sukacita di sini maksudnya apa sih? Teks kita ngasih definisi yang tajam banget. Sukacita di sini bukan cuma sekedar lagi happy atau euforia sesaat karena mood lagi bagus. Sama sekali bukan. Ini tuh daya rohani alias kekuatan spiritual yang beneran nyata. Daya inilah yang bikin kita makin cinta sama firman Tuhan dan otomatis ngedorong kita buat mancarin kebaikan Kristus di keseharian. Jadi ini tuh mesin penggerak, bukan cuma letupan emosi lewat. Masuk ke bagian ketiga, Paus Fransiskus dan Sukacita Injil. Cerita lokal dari desa tadi nyambung banget sama apa yang disampaikan Bapak Suci kita. Dan ini ngangkat levelnya jadi kebenaran yang universal. Paus Fransiskus bilang gini dengan tegas, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang berjumpa dengan Yesus. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian banget kalau perjumpaan yang benar-benar sejati sama Kristus, kayak yang dialami umat desa tadi, itu otomatis ngasih garansi pasti adanya sukacita. Hati kita tuh kayak nggak punya pilihan lain selain dipenuhi sukacita itu. Dan disinilah Paus nyisipin peringatan yang agak lucu tapi ngena banget. Beliau ngingetin keras supaya para pewarta Injil, ya kita-kita ini, jangan sampai kelihatan kayak orang yang, dan ini kutipan langsung ya, pulang dari pemakaman. Muka ditekuk, muram, lelah, kurang semangat, harusnya tuh kebalikannya. Perjumpaan lewat Ekaristi itu wajib ngelahirin semangat dan harapan yang sejati. Kekuatan Ekaristi mestinya bisa nyapu bersih tuh muka-muka muram dan ngegantinya sama harapan baru. Bagian keempat, komuni dan melayani sesama. Sekarang, gimana teori-teori abstrak tadi turun jadi hal yang konkret? Gini, perjalanan Ekaristi itu sebenarnya sebuah alur yang nggak boleh putus. Pertama, kita dengerin sabda dengan saksama. Kedua, kita nerima tubuh Kristus. Nah, keliru besar kalau kita mikir perayaan berhenti di situ doang. Langkah ketiga, kita diutus keluar ke dunia nyata. Dan keempat, kita melayani komunitas. Alur ini nunjukin banget kalau momen terima roti itu bertransisi dengan smooth banget jadi momen terima misi perutusan. Terus wujud nyata di desanya kayak gimana dong? Gini nih contoh konkret dari daya rohani tadi. Begitu misa kelar, umat tuh nggak langsung ngeloyor pulang dan sibuk ngurusin diri sendiri. Enggak, mereka langsung praktekin kasih Kristus. Ada yang jenguk tetangga yang lagi sakit, ada yang bagi-bagi makanan buat warga yang butuh, dan mereka tanpa ragu ngebantuin kerjaan fisik tetangganya. Ini dia buktinya, sukacita Ekaristi langsung diterjemahin jadi aksi melayani sesama yang nyata. Terakhir, bagian kelima, gereja yang diutus. Kalau kita zoom out buat lihat gambaran besarnya, tindakan tulus umat desa tadi tuh nyambung langsung sama panggilan agung buat seluruh gereja. Jadi poin krusialnya tuh gini, konsekuensi akhir dan paling utama dari Ekaristi adalah misi.
Dokumen kita ngingetin kalau dunia sekarang ini tuh lagi haus banget nyari makna. Dan dunia butuh kehadiran para pewarta yang udah ngalamin sendiri sukacita Kristus itu. Dari misa yang khusyuk tadi, lahirlah gereja yang bersukacita. Gereja yang mewartakan Injil dengan semangat yang gak ada matinya. Sebagai penutup, coba dia renungin pertanyaan provokatif ini. Setelah ngebahas semua ini, tanyain ke diri sendiri, apakah kita keluar dari pintu gereja ngebawa daya rohani dan sukacita yang siap dibagiin, atau kita cuma sekedar nyoret daftar kewajiban kita aja? Saya tantang kalian buat ngeliat misa berikutnya pakai kacamata umat paroki desa yang luar biasa tadi. Bikin misa kalian bukan sekedar garis finish di akhir minggu, tapi justru jadi garis start yang meledak-ledak buat pelayanan yang penuh sukacita. Sampai ketemu di pembahasan materi kita selanjutnya, dan teruslah pancarin sukacita itu.